sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi was sunnah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna hasanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-adabul awwalu al-walimatu wa hiya mustahabbatun. Adab yang pertama walimah. Walimah ini hukumnya mustahabbah, disunnahkan. Masih membahas tentang bagaimana seorang suami ini bergaul atau bermuasyarah dengan istrinya. Yang perlu dijaga di antara lain adalah walimah, urusan walimah atau pesta resepsi pernikahan. Yang pertama walimah ini, walimah hukumnya mustahabbah, walimah ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu akad, saudara. Kalau enggak akad, ya nggak sah. Dan akad rukun-rukunnya sudah kita ketahui semuanya. Rukunnya harus ada pengantin laki, pengantin perempuan. Harus ada wali, kemudian ada saksi, ijab, qabul sama mahar. Gak boleh cuma pengantin laki sama perempuan doang. Jadi kalau akad rukunnya nikah apa? Ya dua misalnya. Apa? Pengantin laki, pengantin perempuan, namanya bukan nikah. Namanya ya namanya begono Anda. Kalau berdua doang. Nah ini harus ada rukun-rukun. Dan ini yang wajib. Sedangkan walimah ini hukumnya mustahabbah, walimah ini hukumnya sunnah. Walimah ini ada banyak dalam Islam. Nah, yang di sini yang sedang kita bahas adalah walimatul urs, yang disebut dengan walimah dalam rangka bersyukur karena menikah atau karena sudah mendapatkan kenikmatan duhul, kenikmatan dengan istrinya. Qala Anasun, berkata sahabat Anas radhiyallahu anhu, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman bin Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada diri Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu atara sufratin, ada bekas kuning. Faqala ma hadha, maka Rasulullah bertanya, apa ini wahai Abdurrahman? Faqala, maka menjawab, berkata Abdurrahman, tazawwajtu imra'atan ala wajni ruwatin min dhahabin. Aku telah menikahi seorang perempuan dengan mahar satu timbangan atau satu biji dari emas, maksudnya satu biji korma emas seberat biji korma. Faqala, maka bersabda Rasulullah, barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan berkah laka untukmu. Aulim walau bisyatin, aulim, bikinlah walimah walau bisyatin, meskipun dengan seekor kambing. Syatin ini sate, syatin itu kambing maksudnya. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat termasuk al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah, termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Jadi sahabat Rasulullah ini ada sebagian yang memang disebutkan oleh Rasulullah dijamin masuk surga.
Nah, sedangkan yang 10 yang terkenal ini memang dalam satu hadis, dalam satu pertemuan Rasulullah menyebutkan 10 orang. Di kesempatan-kesempatan lain banyak, ada yang disebutkan hanya 1 orang, disebutkan 1 orang, jadi banyak ini para sahabat. Nah, termasuk di antara 10 orang ini ada 4 khulafaur rasyidin dijamin surga itu. Kemudian Zubair bin Awam, Tolhah, kemudian termasuk Abdurrahman bin Auf, ini termasuk al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin surga. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang kaya, saudara, kaya, dan beliau ini pernah satu hari dilihat oleh Rasulullah, kok agak beda. Ada apaan Abdurrahman? Ini Rasulullah, saya baru nikah dan maharnya emas seberat korma, kata Abdurrahman bin Auf. Barakallahu lak, kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepadamu. Aulim walau bisyatin, bikinlah walimah walau bisyatin, meskipun dengan seekor kambing saja. Ukurannya Abdurrahman bin Auf bukan seekor kambing, orang kaya, tapi Rasulullah pakainya walau di sini goyah. Bikinlah walimah Abdurrahman, kalau cuma 1 kambing doang bikin, padahal Abdurrahman bin Auf yang kaya waktu itu. Meskipun ya ini ibarat kata gitu ya, elokan, masa cuma 1 kambing, tapi minimal lah buat engkau bikinlah walimah walaupun hanya seekor kambing. Hukumnya sunnah. Abdurrahman bin Auf diperintahkan oleh Rasulullah dengan aulim di sini, bikin walimah. Memang saudara, dalam sigot atau bentuk fil amar, bentuk perintah itu ada yang bentuknya perintah ini untuk wajib, ada perintah untuk sunnah. Nah, dalam kaitan ini aulim walau bisyatin, ini perintah yang tidak menunjukkan wajib, dibandingkan dengan dipadukan dengan hadis-hadis Rasulullah yang memang menyatakan bahwa walimah ini tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Bikinlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Ini walimah yang kita kenal dengan walimatul urs. Ada banyak, kemarin khitanan namanya walimatul adar, bukan khitanan. Ada walimah wadimah. Wadimah ini buat bangun rumah. Ada walimah namanya walimatul khurs, pakai kho. Ini buat orang baru lahiran. Nah, pada malam hari ini kebetulan juga kita akan adakan walimah juga. Walimah itu intinya tasyakuran, bersyukur pada Allah atas karunia Allah, nikmat yang baru saja diterima oleh kita, namanya walimah. Ada tasyakuran, namanya ini walimah tasyakur, ini untuk rasa syukur karena baru Allah berikan nikmat yang lain daripada yang lain. Maksudnya yang tidak biasa. Kalau nikmat yang biasa-biasa mah nggak usah pakai walimah. Ngopi nikmat nggak, saudara? Nggak usah pakai walimah. Napas nikmat, tapi nggak usah. Ini yang kira-kira nikmatnya di luar kebiasaan dan Allah berikan kepada kita, maka ini namanya nikmat yang lebih atau nikmat yang tidak biasanya disunahkan walimah. Pada malam hari ini kita doakan sama-sama juga buat Naj, orang tuanya baru saja beli tanah, baru beli tanah, maka minta didoakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam segala urusannya dan juga dalam segala kepemilikannya. Ala hadihnya al-Fatihah.